Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat LDNU dan pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun 1945 Hijriah, izinkan saya Al-Fakir Agustinuddin untuk menyampaikan seputar bulan Ramadan, khususnya Ramadan adalah bulan pendidikan dan latihan. Sahabat LDNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ibadah puasa di bulan Ramadan sangat mempunyai makna yang beragam yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan hari ini tidak ada salahnya jika kemudian kita berusaha merenungi, meminggirkan dimensi keberagaman yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Karena konon dalam sebuah keterangan bahwa puasa di bulan Ramadan hanya diperuntukkan kepada kita, yaitu sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sedemikian tinggi nilai dan martabat puasa di bulan Ramadan ini, sehingga hanya orang-orang tertentu sajalah yang berpeluang mendulang kebaikan-kebaikan di dalamnya. Waktu pelaksanaan berlangsung sebulan penuh di bulan Ramadan ini, artinya hari demi hari, jam demi jam, hingga sebulan penuh di bulan Ramadan. Kesempatan emas ini datang kepada orang-orang yang diseru, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya, yaitu adalah orang-orang mukmin. Sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat LDNU yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa literatur ataupun referensi, setidaknya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 fungsi dari puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sebagai fungsi tazkiyah atau pensucian diri, baik secara zahir maupun batin. Hadirin sahabat LDNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hasil dari beberapa penelitian ataupun riset yang menyatakan bahwa manfaat puasa bagi manusia yang berpuasa, bahwa tidak hanya terkandung nilai ritualnya saja, akan tapi juga nilai spiritual. Artinya apa? Bukan cuma membersihkan diri dari segi material, bukan cuma membersihkan diri dari segi material, akan tapi juga mensucikan diri dari segi spiritual. Karena apa? Karena dampaknya nanti akan memberikan kepada efek atau dampak yang positif kepada spiritual kita, jasmani kita, sosial kita, moral, tingkah laku, dan juga dalam bidang kesehatan tentunya. Seorang yang melakukan puasa selain harus merasakan menahan rasa lapar maupun dahaga atau kehausan dalam wujudnya, ia juga dituntut atau diarahkan untuk menutup mata kita dari kelezatan dan kenikmatan misalkan, atau hal-hal yang bersifat biologis, atau hal-hal yang bersifat syahwat, bersifat keangkuhan, bersifat sifat-sifat yang jelek. Kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan sifat-sifat yang tidak terpuji atau sifat-sifat yang jelek, seperti halnya ghibah ya, atau mengadu domba, atau memprovokasi, atau ya sifat-sifat lain, sikap-sikap lain yang itu kemudian harus kita tahan jika mengandung kejelekan
baik kejelekan itu berdampak kepada diri kita maupun kepada orang lain ataupun secara umum kepada alam semesta kita. Juga misalkan dari segi kesehatan, misalkan manfaatnya sangat besar. Dalam bidang kesehatan ini sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Abu An-Nu'aim yang berbunyi, berpuasalah maka kalian akan sehat, atau yang dikenal dengan misalkan dengan kaidah sumu tasihu. Dalam hal ini dalam segi ilmu kedokteran ataupun medis, masa kini untuk Mas telah banyak membuktikan bahwa dengan berpuasa kita akan sehat ya, kita akan sehat. Sehingga ada kata bahasa Asyam itu al-imsak. Sehingga di dalam ilmu kedokteran imsak itu menahan lapar itu mempunyai apa ya, pengaruh yang luar biasa. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa bisa dijadikan alat untuk penyembuhan atau remedi dalam bahasa remedi dari berbagai penyakit dalam bahasa kesehatannya. Dan banyak manfaat-manfaat lainnya yang bisa digunakan atau bermanfaat dalam bidang kesehatan, khususnya di dalam berpuasa di dalam Ramadan. Sahabat LDNU yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sebagai bulan pendidikan. Puasa di bulan Ramadan sering kita sebut sebagai madrasatun tarbiyatun, yaitu madrasah tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Karena apa? Karena banyak faktor yang mendorong seseorang untuk belajar di bulan Ramadan. Dorongan berupa pahala atau reward yang banyak, salah satunya seorang akan lebih rajin ke masjid ya. Terus lebih rajin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti halnya berbagi takjil, berbagi sedekah dan lain sebagainya. Atau juga ada lebih banyak mengikuti siraman rohani, kajian keislaman dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pada hakikatnya Ramadan itu misalkan salah satunya adalah sebagai bulan yang penuh dengan berkah, karena banyak keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dan di dalamnya juga misalkan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para khususnya kaum muslimin dan muslimat, dan kita tunggu-tunggu bersama bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu di dalam Al-Qur'an ya apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan kita bisa menggapainya khususnya di bulan Ramadan 1445 Hijriah pada kesempatan kali ini. Juga misalkan bahwa di dalam bulan Ramadan kenapa kemudian kita berlomba-lomba berdoa? Karena apa? Karena berdoa di bulan Ramadan itu adalah mustajab, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini saya nukil dalam sebuah kitab Nubdah, yaitu karangannya Kiai Majid bin Ki Abdul Hamid Banyuanyar Pamekasan Madura, yaitu terdapat 7 golongan yang mana golongan tersebut doanya tidak akan ditolak oleh Allah, artinya mustajabah. Dalam syairnya yaitu dalam syairnya itu wasab'atun la yaruddu wa da'watahum, 7 golongan itu yang tidak akan tertolak. Salah satunya apa? Yaitu adalah yaitu adalah du saumin, yaitu orang yang berpuasa, khususnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ayo kita perbanyak ya pendidikan di dalam bulan Ramadan ini. Ayo kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap mudah-mudahan doa-doa kita, pekerjaan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat LDNU yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu adalah sebagai wadah latihan. Kita di bulan Ramadan ini adalah dilatih untuk merubah dari berbagai aspek kehidupan, khususnya berkenaan dengan sikap kita,
yang awalnya sikap kita tidak baik, ayo kita latih untuk mempunyai sikap atau perilaku yang baik. Kalau yang sudah baik, ayo kita latih kembali untuk mempunyai perilaku atau sikap yang lebih baik. Kenapa? Karena selain kita ini selama 30 hari kita akan dilatih untuk bagaimana misalkan kita tepat waktu dalam beribadah. Tepat waktu dalam beribadah, khususnya misalkan ibadah yang maktubah, yaitu sholat 5 waktu, ya usahakan ayo kita bersama-sama bisa berjamaah. Atau kita juga dilatih untuk tepat waktu, misalkan kalau sudah waktunya imsak, ayo kita sudah selesaikan makannya, selesaikan hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa. Kalau waktunya iftar atau waktunya berbuka puasa, ayo kita segerakan, karena kita menyegerakan berbuka puasa adalah hal yang dituntun dan mengandung mustajab atau disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan banyak latihan-latihan lainnya ya. Misalkan kita sekarang dilatih yang harapannya itu kemudian bisa menjadi sebuah habit, apa istilahnya, menjadi sebuah kebiasaan. Dari sebuah kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter kepada kita, yang harapannya nanti secara keseluruhan tingkah laku ataupun perilaku atau nilai-nilai dari berpuasa di dalam bulan Ramadan, baik itu urusannya ibadah kita, urusannya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang ada kaitannya dengan sosial seperti halnya bersedekah, berbuat baik, bersosial yang baik dengan teman-teman kita, teman-teman saudara-saudara kita dan lain sebagainya, itu nanti dampaknya menjadi sebuah kebiasaan, yang mana kebiasaan itu diharapkannya menjadi sebuah karakter, yang karakter itu akan menjadi sebuah karakter baik, dan nantinya diharapkan ketika setelah puasa di dalam Ramadan, yaitu kita akan menghadapi bulan-bulan yang selanjutnya, sehingga kemudian kita mempunyai karakter yang baik, baik itu urusannya ibadah urusannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah ghairu mahdhah yang urusannya kita kepada sesamanya. Harapannya itu sehingga kemudian harapan kita semuanya bisa menjadi insan kamil, insan yang sempurna, yang bisa bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang pada akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan dan di sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini, kita semuanya diberkahi dan diberikan kesehatan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita tutup, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballina Ramadan wa ballina Ramadan wa ballina Ramadan. Akhirnya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga barokah dan manfaat. Hadanallah wa ikum ajma'in. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.